الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. أما بعد. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh, para pencinta pengajian hafizakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait masalah zikir. Masih banyak masalah zikir niki, masih panjang ya. Karena memang zikir niki adalah inti daripada tariqah ya. Wa akthir min dzikrillah fa inna bihi tanzilur rahmah. Perbanyaklah berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sebabnya rahmat itu akan turun. Rahmat artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau Allah sudah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, maka insyaallah kita selamat ya. Li hadits at-Tabrani, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah duduk satu kaum berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka akan dinaungi oleh para malaikat, kemudian akan diturunkan kepadanya rahmat, dan Allah akan menyebutnya di sisi hamba-hambanya ya, yang ada di dekatnya atau yang ada di langit sana ya. Jadi di sini ada 3 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang berzikir ya. Para malaikat akan berkumpul bersama mereka, memberikan naungannya. Bahkan dalam riwayat yang lain akan menebarkan sayapnya untuk orang-orang yang berzikir. Kemudian rahmat akan turun kepadanya, ditambah lagi dengan Allah juga akan menyebutnya ya di depan para makhluk-makhluknya yang ada di sisinya ya, yaitu para malaikat ya. Kemudian yang berikutnya, wa'lam
anna bi dzikrillah ta'ala yazulul gham. Ketahuilah bahwa sedang dengan sebab kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan hilang segala kesusahan, akan hilang segala kegundahan, ya. Al-waqi' linnas fi hadhihi ad-dar, yang terjadi pada manusia di dunia ini, ya. Jadi segala macam kesusahan kita di dunia ini akan dihilangkan dengan sebab kita berzikir, ya. Jadi zikir itu adalah cara untuk menghilangkan segala kesusahan. Kadang-kadang kita menganggap bahwa untuk menghilangkan kesusahan itu adalah kita pergi rekreasi, santai ke pantai, ya, ya. Tapi sering saya buktikan ternyata capeknya saja yang ada. Lebih banyak capeknya, ya. Tapi kalau sewaktu-waktu bolehlah, ya. Sewaktu-waktu, ya. Ini tulab talibat penghafal Quran mau pergi rekreasi, refreshing katanya, ya. Tapi harus dengan zikir, barengi dengan zikir, ya. Tola julun toris nos, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Pas ndele sumur, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Makanya cari tempat yang tidak ada nanti, yang tidak ada sumurnya, biar tadabbur alam. Tadabbur alam, melihat kekuasaan Allah, melihat pantai yang begitu indah, kita ucapkan apa? Ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, berzikir di sana. Ada kiai yang dia berzikir, selalu berzikirnya di dalam air. Ya, jadi kalau dia berzikir, dia masuk ke dalam telaga dia zikir. Terus, ya, muridnya Syekh Khalil Bangkalan, ya. Muridnya Syekh Khalil Bangkalan, ya. Dia sepanjang malam masuk ke dalam telaga, zikir terus. Ya, kalau kita jangan, sudah nanti rematik kita. Dia aja memang sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya ada yang berzikir di angin, ada yang berzikir di darat, ada yang berzikir di dalam air. Ya, gitu. Jadi Allah sudah menentukan hamba-hambanya. Nih, yang berzikir dalam air banyak sekali. Ya. Kemudian fa innal ham wal gham fiha, ya, innama huwa biqadril ghaflah 'anillahi ta'ala. Ya, ini ketahuilah wahai para jamaah bahwa ukuran kesusahan, kegundahan seseorang itu sesuai dengan lalainya kepada Allah. Berapa persen dia lalai kepada Allah dalam hidupnya, itulah ukuran kesusahannya. Berarti kenapa kita susah? Kurang zikir. Kita lalai dari berzikir. Coba ini.
Beliau mengatakan sesungguhnya, pakai inna lagi nih, sesungguhnya kegundahan dan kesusahan itu seukuran dengan ukuran ghaflah, ukuran lalainya kita dari menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami dapat susah, kami dapat susah, kita jarang zikir. Makanya para santri di saat kalian susah, arahnya kadang-kadang ngelamun dong pegawai. Apa kayak pengelamunan? Ya, zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah hilang segala kesusahan. Faman arada dawamas surur falyudawim ala dzikri. Berarti ya, ini kan mafhum mukhalafahnya. Siapa yang ingin tetap bahagia, berarti jawabannya apa? Apa? Dawamul zikri, selalu berzikir. Berzikir itu tenang sebenarnya. Cuman kita ini abot zikir. Kita malas sehingga kita susah. Coba terus saja zikir, insyaallah tidak ada susah. Mau hidup di mana saja, kapan saja, tenang. Ya, tidak masalah. Air bukan segala-galanya. Tidak ada air zikir. Insyaallah, tapi akan dicukupkan segala-galanya. Kalau kita berzikir, Allah cukupkan. Ya. Cuman kadang-kadang kita yang tidak bisa cukup, ya. Kenapa kita tidak merasa cukup? Karena kurang berzikir. Fala yalumanna al-'abdu illa nafsah idza taradafat 'alaihi al-humum wal ghumum. Ya. Janganlah seorang hamba itu menyalahkan orang lain kecuali salahkan dirimu sendiri. Ya. Apabila selalu bersama kalian al-humum wal ghumum, kesusahan, kegundahan, ya. Jadi jangan salahkan orang. Gara-gara kamu saya begini, enggak. Ya. Gara-gara kalian saya menjadi susah ini. Bukan, jangan salahkan orang lain. Ya. La talumannal 'abdu illa nafsah. Jangan engkau menyalahkan orang lain kecuali salahkan dirimu sendiri. Kenapa kalian susah? Ya karena kurang zikir. Ya, kurang berzikir. Kurang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa inna dzalika innama huwa jazaa'un biqadri i'radhihi ar-rabbih 'azza wa jal. Fafham. Ya, beliau sampai bilang fafham. Pahamilah bahwa sungguhnya kesusahanmu itu, kegundahanmu itu adalah balasan daripada piwalnya kita, jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Ya. Jadi karena kita yang piwal, kita yang menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sebabnya kita susah. Nah, dan jangka salahan dengan salahan di ini dengan damut salahan sekedik-kedik Jokowi bait salahan sekedik-kedik apa dah salah pemerintah dan kesalahan. Ya, tidak perlu salahkan pemerintah, salahkan diri kita sendiri. Ya. Nah, ini kesalahan Jokowi, kamu pilih lah. Ya. Udahlah, yang sudah terjadi terjadilah. Salahkan diri kita sendiri. Kita kurang berzikir, kita kurang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Wa'lam anna bi dzikrillahi ta'ala tadhhabul quswah 'anil qalb. Ketahuilah juga bahwasanya dengan kita berzikir, dengan kita menyebut Allah Subhanahu wa taala, akan pergi segala kekasaran hati, ya, atau kerasnya hati kita, ya. Jadi zikir itu akan menyebabkan hilangnya keras hati dalam diri kita, ya. Ini penyakit juga ini, qaswatul qalb. Kenapa kita sulit mendapatkan hidayah? Hati kita keras, ya. Kenapa kita sulit menangis? Hati kita keras, ya, bukan kayak batu, tetapi lebih dari batu. Lebih dari batu. Qala al-Hakim, ini ahli hikmah, Abu Muhammad At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, dzikrullahi ta'ala yurattibul qalb wa yulayyinuh, ya. Beliau mengatakan menyebut Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan hati menjadi basah. Yurattib artinya itu yang menyebabkan dia basah. Wa yulayyinuh itu yang akan membuat dia menjadi lembut. Ya. Tanah bagaimanapun kasarnya, kalau sudah basah kan lembut jadinya. Gitu. Tanah malit dia papan dewa hujan ja. Ana men bala ke tobih nu anaem. Bi beletong aparan. Ya. Retek-retek ya. Pas hujan sekali langsung dia becek, lembut dia. Sekali ginjaan langsung keterung naen. Ya, itulah hati yang selalu dibarengi dengan zikir, itu akan menyebabkan dia menjadi tetap basah, membuat hati menjadi lembut, ya. Fa idza khala an adh-dhikri asabathu hararatun nafsi wa narus syahwah. Apabila sunyi hati ini dari zikir, maka ya ditimpalah dalam hati kita itu dengan panas, ya, panasnya jiwa, ya, dan panasnya syahwat. Nah, panasnya syahwat itu aja yang akan mendominan dalam diri kita. Nafsu kita akan terus terbakar, syahwat kita juga akan terus terbakar dengan api syahwat. Faqasa, maka akan hati kita akan menjadi keras, kering dia. Ya, kalau terbakar dengan api ya kering jadinya. Wa ya bisa, ya mirip-mirip lah. Qasa dengan ya bisa, pisah jari, ya. Pisah sodat. Ya. Ya bisa artinya ya kering juga, ya. Wamtana'atil a'dha 'anit ta'ah, maka kalau hati kita sudah kering, maka inilah yang menyebabkan kita terhambat untuk menjalankan ketaatan. Imtana'at, itu yang menghalangi kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sulit diajak dalam ketaatan, sulit sekali. Ya. Terperingat-eringat jangan bau. Ya pun kadang-kadang tempuk payu, ya. Nah, jangan sampai hatinya keras. Jadilah orang yang lembut hatinya, ya. Ternyerang-nyerang isyarat doang ngerti dah. Ha, isyarat. Wah, cep langsung. Kahan bani. Neja saya jenggol. Oh. Kalau hatinya sudah lembut dan perlu disiram sebenarnya. Ini hatinya ya keras, makanya harus disiram pakai air. Fafham, pahamilah semua itu, kata beliau. Fafham, ya.
Wa'lam anna mudawamata dzikrillah ta'ala. Perkaranya ini. Ya. Takhdimul amrad al-batinah. Ya. Itu yang akan menghancurkan penyakit-penyakit yang batin. Ya. Penyakit batin artinya penyakit hati. Minal kibri, baik itu penyakit dari sombong, ya, sifat sombong. Ini penyakit yang luar biasa. Ya, berat sekali penyakit sombong ini. Karena inilah yang menyebabkan setan iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah melakukan dosa yang lain. Tidak pernah. Iblis itu berzina, tidak pernah dia mencuri, tidak pernah. Hanya satu dosanya, hanya satu kesalahannya iblis itu, sombong saja. Itu aja. Langsung dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau pada diri kita manusia ini banyak sekali. Ya, al-kibri wal ujbi, ujub. Ini ujub itu bangga diri, ya. Waria, ingin dipuji, ingin dilihat. Wahasad, iri. Wasu'izzan, berprasangka jelek pada orang. Ini hati-hati nih, sering kita su'uzzan kepada orang ini. Ini penyakit semua ini. Hasad, su'uzzan, ini penyakit. Ya, hasad ini sering kita iri melihat kesuksesan orang lain. Ya, iri melihat orang berhasil. Hasad namanya. Ya. Su'uzzan, selalu berprasangka buruk. Melihat orang selalu dia ini. Nah, orang ini jarang ibadah ini. Ya, prasangka buruk kita. Padahal belum tentu dia seperti yang kita lihat. Ya, orang ini selak pada ini. Ini termasuk su'uzzan ini. Su'uzzan. Prasangka buruk. Udah, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hindari terlalu banyak berprasangka buruk. Ya. Belum tentu apa yang kita dengar benar, ya. Hasad dengan al-hiqdu berpisah. Al-hiqdu dengki. Ya. Jadi kebencian yang diawali dengan sifat dengki. Ya. Ya, mirip-mirip doang sebenarnya. Wa hubbu mahmadatin, senang dipuji. Ini penyakit yang banyak sekali ditimpa, yang menimpa kita. Banyak sekali kita nih yang kena dengan penyakit ini. Mungkin rata-rata kita ini senang dipuji. Ya. Ayo, saya tidak senang terpuji. Terpuji je kebahkan tok. Ya, beli otak kan ya. Ya. Jadi ini penyakit ternyata, ya. Senang dipuji ini penyakit. Wa ghairu dzalik, dan banyak lagi yang lain. Pahami, ya. Wa'lam anna bimudawamati dzikrillahi ta'ala tanqati'ul khawatir asy-syaitaniyah. Ketahuilah, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khawatir syaitaniyah akan terputus. Ya. Khawatir itu yang percikan-percikan yang timbul kadang-kadang di hati kita, itu ternyata timbulnya dari khawatir syaitaniyah. Dari bisikan-bisikan setan itulah timbulnya namanya khawatir.
Ya, misalnya ya, setan menyuruh kita untuk tidak sholat. Jadi sembahyang mana? Ada timbul dalam hati kita. Nah, itu namanya khawatir. Dari mana timbulnya khawatir ini? Dari bisikan setan. Ya. Ya. Wa khawatirun nafsaniyah. Ada juga namanya khawatir nafsaniyah. Khawatir atau bisikan yang timbul dari nafsu sendiri, diri kita sendiri. Mana bedanya? Bisa nggak dibedakan antara bisikan setan atau bisikan nafsu kita? Apa bedanya? Ya, ada bedanya. Ya, wal farqu bainaha khawatir nafsaniyah, anna khatir asy-syaitan aktsaruhu yad'u ila al-ma'asi. Kalau bisikan setan itu kebanyakan membawa kepada maksiat dia. Mengajak orang untuk berzina, atau mengajak orang untuk tidak puasa, mengajak orang untuk tidak salat, mengajak orang untuk mencuri. Ini namanya khawatir syaitaniyah. Ya. Bagaimana kalau khawatir nafsaniyah? Ya. Aktsaruhu yad'u ila ittiba'is syahwah. Ini dia lebih banyak mengajak kepada mengikuti hawa nafsu, syahwat. Saya suruh mangan jengkes 2 piring nafsu no. Saya suruh beli kelambi bilang minggu. Nafsu no, setan doang paran salah. Tidak semuanya itu kesalahan setan. Itu kadang-kadang kesalahan diri kita sendiri, nafsu. Nafsu sendiri. Mana yang lebih bahaya sekarang? Bisikan nafsu atau bisikan setan? Ayo. Mana yang lebih bahaya? Ya memang bahaya dua-duanya. Tapi mana yang lebih bahaya? Ya Allah. وفرقوا بينهما أيضا بأن النفس إذا طالبتك بشيء ألحت فلا تزال ولا ترجع ولو بعد حين حتى تصل إلى مرادها. Nah, kalau menurut ibarat ini lebih berat bisikan nafsu. Kenapa? Dia ya, kalau dia sudah mengajak kita dengan sesuatu, terus menerus dia, tidak berhenti terus, ya, tidak dia akan mau kembali, tidak akan mau, terus dia mengajak kita sampai kita mengikutinya, sampai terturut, ya, mudah turut, tak berengkah, mendeman turut, terus, nah baik, dia selalu, dia nafsu, ini dan nafsu. Ini bahayanya dia. Ya. Ya. Illa ayyaduma ya sidqul mujahadah, kecuali kalau betul-betul terus-menerus kita mujahadah. Kita perangi dia. Ini mujahadah. Ya, dari kata-kata jihad, mujahadah itu. Makanya itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu pulang dari perang Khaybar, bukan perang Khaybar, perang apa yang dulu yang pertama kali di Madinah itu? Perang Badar. Waktu beliau pulang dari perang Badar, beliau bilang apa? Kita baru pulang dari jihad yang kecil. Kita akan menuju kepada jihad yang paling besar. Ya Allah, selaput sahabat, wah meni kebelik jihad ternyata nak kocet mau berembe malik salema. Hui dia kamena ketakut. Tapi tidak ada sahabat yang takut, senang dia. Anda itu ya. Berkeduan sahabat, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa itu jihadul akbar itu? Jihad yang paling besar. Jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Ini harus sidqul mujahadah. Baru bisa dilawan, harus dengan betul-betul kena nih.
kita lawan dia, kita perangi dia. Ya mujahadah ya dengan kita berjuang melawannya, ya. Ya gimana, banyak puasa gitu. Ya. Wa amma syaitan idza da'aka ila zallatin, kalau setan kalau dia sedang mengajak kita dalam kehinaan, fa khalaftahu, kemudian kita mempiwalinya, dat mele turut ya, fatahu dzalik, udah dia sudah luput dari itu. Dat mele misal udah selesai ya. Maka dia sudah luput dari itu. Tapi wa yuwaswisu bi zillatin ukhra, dia akan membisikkan pada yang lain lagi nanti. Tena anda ndek sembahyang, lagu lalut be sembahyang. Gagal dia sudah itu. Gagal. Nanti lagi dia cari yang lain lagi, dia bisikkan kita. Tapi dalam hal itu sudah selesai. Kalau nafsu ndak bisa, dia terus menerus dia. Nah, itu makanya nafsu ini lebih berat daripada godaan setan itu. Jadi musuh kita yang paling berat itu diri kita sendiri. Musuh kita paling berat adalah diri kita sendiri. Jangan salahkan orang, jangan salahkan setan terus. Setan salah, jangan lagu. Ada yang lebih bersalah, yaitu diri kita, nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Allah, ya. Lianna jami'al mukhalafat indahu sawa, karena bagi setan semua pelanggaran itu adalah sama. Kok berbenten ada yang berbuat pelanggaran sudah, ya mau apa bentuknya sama menurut mereka, ya. Cuman yang bedakan nanti adalah dosa kecil dengan dosa besar. Lamun mampu menjerumuskan kita ke dosa besar aja, la rohan balik langsung setan. Benulah kira-kira beduan setan roh. Ya. Ya nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Ada as'ilah? Ya. Okay. Apakah orang tua yang sudah divonis masuk neraka oleh Allah SWT, tapi dia mempunyai anak yang hafal Quran, apakah bisa dia menyelamatkan orang tuanya? Ya, pertanyaannya, orang tua yang sudah divonis masuk neraka, apakah bisa diselamatkan oleh anaknya yang hafal Quran? Udah memang seperti itu penjelasannya. Ya. Udah seperti itu sudah penjelasannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi yang akan diselamatkan itu memang orang yang sudah divonis masuk neraka. Ya. Bagaimana kalau memang orang tuanya juga orang yang hafal Quran juga, ya bertambah derajat. Ya. Bukan dia selamatkan lagi tapi diangkat derajatnya, semula derajatnya sampai 50, naik lagi ke 70 bisa ke 100 gitu. Tapi ini yang mampu diselamatkan oleh anak-anak penghafal Quran yang sudah divonis masuk neraka. Ini sudah secara amal udah jauh sekali dari dosanya. Timbangan tak ditimbang-timbang luan dosa. Ini yang bisa diselamatkan oleh penghafal Quran. Ya Allah, luar biasa. Ya, kalau yang sudah divonis masuk surga, diangkat derajatnya. Ya. Ada lagi? Dan apakah pahala Fatihah yang kita kirim kepada almarhum umpama dia diazab, apakah azabnya diringankan atau dihentikan? Bisa dihentikan, bisa dibebaskan. Riwayat. Dia membaca suratul Ikhlas 11 kali, kemudian dihadiahkan untuk penghuni kubur yang di sana, dibebaskan semua yang ada di kubur itu dari siksa kubur. Itu hanya dengan membaca suratul Ikhlas 11 kali. Itulah hebatnya. Ya, bagaimana ukuran dibebaskannya? Apakah selama-lamanya? Itu wallahu alam.
Ya, bisa saja mungkin ukuran sebulan dia dibebaskan atau setahun atau apa, nanti disiksa lagi karena banyak dosanya. Wallahu a'lam. Atau bisa saja dibebaskan selama-lamanya kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang sulit. Ya. Sila. Enden najis mun bangken kelikit, bangken teres. Itu ndak menajiskan. Enggih, tinggal da teteh. Dede dena kelor lantong no. Maksudnya kelikit ndet kanggo kelor, lamun minyak kenjak de kelor ya bae. Lamun ngelor bau apa lagi kejames. Enggih. Ya. Ndak dia najis. Pokok segala yang tidak berdarah apabila dipotong anggota tubuhnya tidak mengeluarkan darah, itu tidak menajiskan benda yang cair, baik itu air, minyak, oli, apa lagu oli timajak najis kembe. Oke, menulah kira-kira. Terus dalam hadis yang kita perhatikan bahwa tidak ada sholat kalau kita menahan buang air besar, buang air kecil, kita tahan misalnya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan orang yang sholat tetapi menahan kentutnya atau menahan keneknya atau menahan dainya, mau keluar. Ya, jadi makruh orang sholat sambil menahan kentut, menahan berak, menahan kencing. Ya, makruh, tapi sah sholatnya. Ya, lamun wah kang sekecet lalu misal wah tahiyat akhir dan melet lalu aja. Enggih, mau keluar kancen atau berjamaah, ya ditahan, tidak masalah lah. Cuman berkurang nilai sembahyang, tapi daripada kita akan malu, ya barat-barat lalu lilan, ya. Apa bunyi selawat yang dianjurkan kita baca sebelum tidur? Ya. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Terbaca teluka satu kali atau tiga kali? Oh, sekali. Salah ingat pada saya. Ya. Jadi sekali dibaca sebelum tidur. Hafal mah? Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Ya. Lain-lain padilah. Lamun sabaru kan padilahnya insyaallah bisa berjumpa dengan Rasulullah. Ya, baik secara yaqazatan wa manaman, bisa langsung atau dalam mimpi, atau kalau tidak nanti dia datang waktu kita mau dicabut nyawa dan seterusnya. Banyak ya. Apa ayat khusus yang tidak baca di rakaat 1 dan 2 dalam sholat sunnah duha dan tahajud, dan apa ada doa khusus kalau sudah selesai sholat? Ada doa khususnya, ayatnya juga ada, tetapi tidak harus. Ya, kalau duha jangan pakai surat ad-duha, itu afdalnya. Ya, tapi mau pakai kulhu juga tidak masalah. Tahajud lebih afdal pakai surat-surat yang panjang-panjang, tapi pakai kulhu tidak jadi masalah. Ya. Ya. Apa arti dari subhanallahi adada khalqi, subhanallahi wa nafsi? Ya.
Subhanallah adada khalqih. Ya, segala puji Maha suci Allah sejumlah bilangan makhluknya. Ya, adada khalqih marak keluek. Jadi kita bertasbih, kita niatkan sebanyak makhluk Allah. Pira keluek makhluk net bau hitung ya. Subhanallah wa ridha nafsihi, sebanyak mana yang diridai oleh Allah. Apalagi zinata arsy, subhanallah setimbang dengan arsy-Nya. Ya Allah, wanden bau sita midada kalimatihi, dengan jumlah kalimat-kalimatnya. Ya. Ya, jadi banyak sekali ya. Ya, mirip-mirip kayak kita baca la ilaha illallah adada ramal misalnya. Saya menyebut la ilaha illallah sebanyak pasir lautan. Tahu hitung enggak? Tahu hitung. Nah, ya malaikat sibuk mencatatnya, enggak mampu dia. Enggak bisa dia catat sudah. Nah, ini namanya wirid-wirid yang cerdas. Itu diajarkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita membaca Fatihah sebagai makmum? Ya, setelah imam membacanya. Jadi dengar dulu Fatihah imam. Ya. Idza quri'al Qur'an fa'ansitu. Ya. Apa katanya dalam hadis itu? Kita disuruh menyimak dulu. Nanti kalau sudah selesai waldallin amin baru kita mulai. Ya. Ya, namun dia bawa tutup jangan ada masalah. Ya. Karena dalam mazhab yang lain cukup dia dengan bacaan imam. Bacaan mazhab dalam mazhab Hanafi ya, enggak diharuskan makmum membaca Fatihah. Cukup dengan imam saja membaca Fatihah. Selesai sudah. Tapi kalau mazhab Syafi'i harus makmum baca Fatihah. Tetapi kalau makmum tidak selesai membaca Fatihah, itu ditanggung oleh imam. Yang pot kanggon timan setengah yang bacaan, munah imam ruku aja, ruku milu. Udah. Dedek takut jadi imam kalau yak tanggung ngaran. Bukan berarti pahalan sida ya terbaik si makmum dende. Sudah, artinya dicukupkan oleh Allah, bukan kita yang menanggung dengan cara memikulnya. Dende. Artinya Allah sudah mencukupkan dengan bacaan imam itu untuk semua yang lain. Apakah boleh seseorang menjadi imam? Apakah benar surat Fatihah bisa jadi obat? Kalau kita baca 7 kali di depan bocor airlah ditiup. Benar sekali, karena sudah kita baca hadisnya. Ya, bahwa Fatihah itu adalah obat dari segala macam penyakit. Apa bunyi dan faedah Hizbun Nasr dan Hizbul Bahar? Lah belum kak baca aja. Ya, nanti ada saya bapak punya kitabnya. Nanti boleh di fotokopi. Apakah boleh seseorang menjadi imam sholat karena seorang itu tetap mengerjakan dosa? Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sallu khalfa salihin wa fajir. Boleh kita sholat di belakang orang saleh maupun orang fajir, orang berdosa. Sah, artinya sah, bukan masalah afdolnya. Orang fajir, orang banyak dosa, jadi imam, kita ikut di sana bermakmum, sah dia. Tapi kalau kita mencari afdal, PT imam salah dan agak maksiat lah, atau paling tidak dia jarang berbuat maksiat. Bagaimana kalau kita berwuduk pas membasuh muka, kita basuh sampai rambut? Ya bagus, lebihkan basuhan anggota wudu itu, lebihkan dia. Basuh muka sampai rambut, telinga, sampai bawah dagu ikut. Walaupun batasnya dari sini sampai batas rambut.
Bagaimana hukumnya kita mengambil barang yang sudah dibuang seperti pulpen? Nah, ndek dibuang, dia jaya terik jaga dengan. Masa nak dengan teteh pulpen? Dia jatuh. Nah, kamu harus umumkan ya. Siapa punya pulpen ini jatuh tadi saya temukan? Oh, begitu. Atau siapa yang merasa kehilangan pulpen gitu. Ya, kalau dia ngaku, bagaimana warna pulpenmu? Kuning katanya, padahal bireng. Ah, ya berdaya. Mana yang lebih menyakitkan, pelit atau mengolok temannya? Apa kanan? Kena ada ketuan bagus-bagus. Bagaimana hukumnya kita uduk kalau kita hanya pakai celana, tidak pakai baju? Ya sah wuduknya, berkelombas pun sah wuduk kita. Cuman adab yang kurang bagus. Tapi asal tutup aurat tidak apa-apa dah. Ya, sedang sekedar pakai celana juga masih lah, lebih mending. Asal jangan berkelombas. Ya, berkelombas hanya tidak pakai busana sedikit pun. Itu sangat jauh dari adab yang sebenarnya ya. Ya, tapi kalau kebetulan kita hanya pakai handuk wudu di kamar mandi, tidak masalah. Tidak masalah. Apa hukumnya orang yang tidak pernah menyapa teman? Pokok dek cara bekewaan jak lemak dan mau ambu ambun surga. Dan mau ambu ambun surga kecuali kalau dia bertaubat dan segera dia peluk temannya. Ya, tapi jangan peluk banat. Apa artinya nurul mujahidin? Cahayanya orang yang jihad. Ya. Siapa yang nanyakan namanya ini? Mujahid ya? Mujahidin kamu ketuaan? Atau banat yang menanyakan artinya? Insyaallah kalau bersama mujahidin kamu akan bercahaya. Ikut percaya. Apa benar pacaran itu adalah awal hancurnya kesuksesan? Ya, pacaran itu dosa kalau tidak secara syar'i. Ada pacaran syar'i juga. Pacaran yang syar'i artinya hanya ya saling suka tetapi menjaga hal-hal yang tidak dibolehkan. Tidak ada namanya ketemuan di tempat yang sepi. Tidak ada namanya bejangkong-jangkongan yang saling berempokan segala-galanya. Itu namanya pacaran yang syar'i. Ya, maka kalau itu tidak masalah, ya. Tidak masalah. Yang tidak syar'i itu yang tidak boleh. Ya, makanya kalian saya larang pacaran karena kalian tidak mampu. Kebanyakan kalian pasti nanti ketemuan mau ini nanti teleponan sambil membahas hal-hal yang tidak baik. Nah, ini tidak boleh. Ya. Nanti pada waktunya kalau kalian sudah ada niat untuk menikah, barulah pacaran. Pacaran seminggu 2 minggu memerari. Wah, selesai. Insyaallah nanti kita pacaran setelah kita sudah menikah. Itu jauh lebih nikmat. Percayalah. Karena saya sudah membuktikannya. Alhamdulillah. Jadi ini bukan omong kosong. Saya buktikan. Karena saya tidak pernah pacaran. Ya, sama ibumu itu saya pacaran hanya seminggu mungkin. Dan itu bukan pacaran, langsung proses khitbah, proses meminang. Langsung dan menonton lema. Deh. Dia memang tamat mahat lewat mubarak jokte. Bapak merari kajanina. Kajanina. Oke, langsung saya carikan. Ayo, kamu menikah sama dia. Nih. Tapi sampai sekarang ini belum ada yang sukses. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى والذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير وننفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق داعنا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كف وأرواد الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة.